Perbanas Institute didirikan pada tahun 1969 oleh Yayasan Pendidikan Perbanas atau YPP. Perbanas Institute adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan perbankan dan informatika. Selamat datang di Perbanas Institute. Fokus kami adalah pendidikan perbankan, keuangan, dan informatika dengan kurikulum yang inovatif, dinamis, serta mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kampus Perbanas Institute berlokasi strategis di segitiga emas bisnis Ibu Kota Jakarta yang didukung kemudahan akses dan beragam layanan transportasi publik. Terdiri dari bangunan 6 unit yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap dan memadai sebagai kampus modern. Selain kampus utama, Perbanas Institute pun memiliki kampus di Bekasi yang menjadi pelebaran sayap dalam menampung minat para calon mahasiswa di bidang keuangan perbankan dan informatika yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Kuliah di Perbanas Institute merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi saya. Kurikulum yang seimbang antara hard skill dan soft skill didesain untuk menciptakan calon pemimpin yang berkualitas. Kurikulum di Perbanas Institute sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan bisnis. Jadi selain teori, banyak juga real case study yang dipelajari dan didiskusikan. Perpaduan kedua hal ini merupakan added value dan sangat memberikan banyak manfaat bagi saya selama studi di Perbanas Institute dan menjadikan lulusan Perbanas Institute kompetitif dalam persaingan global. Saya bertemu dengan para dosen yang sangat kompeten, baik akademisi maupun praktisi. Materi yang disampaikannya pun sangat up to date dengan perkembangan bisnis dan dunia kerja. Fasilitas kampus yang lengkap dan modern sangat membantu mahasiswanya untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membangun kehidupan kampus yang menyenangkan bagi para mahasiswanya. Dengan dukungan penuh dari bank-bank anggota Perbanas, serta fasilitas yang lengkap, membuat saya waktu itu mantap menentukan pilihan untuk kuliah di Perbanas Institute. Kesuksesan mahasiswa Perbanas Institute selalu menjadi prioritas kami. Terlihat pada data profil alumni berdasarkan masa tunggu kerja dan profil alumni berdasarkan jenis pekerjaan. Saat ini, Perbanas Institute memiliki 3 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kemampuan dari Perbanas Institute dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang lebih dalam mengenai teknologi. Dengan peluang karir sebagai Network Specialist, Web Developer, Business and System Analyst, dan Information System Specialist. Dengan kurikulum yang mengadopsi konsep link and match dengan kebutuhan industri sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan handal. Hal ini tentunya akan membantu mengeskalasi jenjang karir dan jejaring kerja yang saya miliki. Perbanas Institute juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kampus keuangan terbaik. Hal ini tercermin dari kurikulum program studi yang inovatif, kemudian dari fasilitas yang memadai, dan unit kegiatan mahasiswa yang membantu mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa Perbanas Institute. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi karena mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan penghargaan di kancah internasional berbasis lumbung data yang diberikan oleh Kementerian Ristek-Dikti. Lokasi Perbanas Institute yang sangat strategis, yaitu berada di segitiga emas, memberikan kesempatan bagi saya untuk kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Sebagai kampus modern, Perbanas Institute juga menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap guna menunjang kebutuhan perkuliahan para mahasiswa dan mahasiswi kami yang bersiap memasuki dunia kerja. Fasilitas yang kami miliki antara lain Laboratorium Dealing Room,
Laboratorium Bank Mini, Laboratorium Bank Mini Syariah, Cisco Academy Laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku dan e-jurnal yang terbaru, sarana olahraga, sarana ibadah, food court taman asri, lounge mahasiswa, gerai investasi, dan laboratorium akuntansi dan manajemen. Selain banyaknya fasilitas yang dapat menunjang perkuliahan, di Perbanas Institute juga terdapat banyak jenis unit kegiatan mahasiswa sebagai sarana untuk mengembangkan talenta yang mereka miliki. Sebagai dosen Perbanas Institute sekaligus praktisi di bidang perbankan, saya menilai bahwa sistem pengajaran di Perbanas Institute sudah sangat bagus. Karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori saja, tetapi juga praktek di lapangan. Hal ini diuntungkan karena Perbanas memiliki 80 bank yang memperbolehkan mahasiswa melakukan riset, magang maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Menghadapi era disrupsi saat ini, dibutuhkan tenaga kerja yang kreatif, dinamis, dan inovatif tentunya. Di sini kami melihat link and match antara kebutuhan dari industri dengan lulusan dari Perbanas Institute yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan di sektor keuangan perbankan yang diperoleh dari proses pembelajaran formal yang up to date dengan basis kompetensi dan pengembangan soft skill dan social intelligence membuat lulusan Perbanas Institute sangat diminati oleh industri keuangan perbankan. Selain itu, Perbanas juga memiliki fasilitas untuk menunjang mahasiswa dalam bentuk laboratorium, tempat mereka berkumpul, maupun perpustakaan yang menunjang untuk proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Perbanas saya menilai sudah memenuhi tantangan masa depan di mana mereka sudah siap pakai, tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan mendapat pendidikan tinggi. Selama 50 tahun berdiri, Perbanas Institute telah meraih banyak prestasi yang membanggakan, baik itu penghargaan akademik maupun penghargaan non-akademik. Perbanas Institute adalah perguruan tinggi pilihan utama bagi the next leaders, para calon mahasiswa diploma, sarjana dan pasca sarjana di bidang perbankan, keuangan, serta informatika. Perbanas Institute, envision your future today.
Selamat malam dan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Perbanas Institut, Bapak Dr. Harya Damar Widiputra MKom, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Fasilitas Perbanas Institut, Bapak Dr. Edi Juwono MM. Narasumber hari ini, Bapak Haryanto T. Budiman, Direktur PT Bank Sentral Asia (TBK) dan sekaligus Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas. Moderator kita pada malam ini yaitu Bapak Teguh Ali Usman, mahasiswa program Pasca Sarjana Perbanas Institut yang juga merupakan Regional CEO Bank Mandiri Region 3 Jakarta 1, serta seluruh mahasiswa program Pasca Sarjana, S1 ekstensi atau lanjutan ataupun program reguler, serta peserta lainnya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan saya Liza Mulyasari yang merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Perbanas Institut. Izinkan saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Acara CEO Lectures kali ini terselenggara atas kerjasama Perbanas Institut dengan PT Bank Sentral Asia (TBK). Inovasi ada di mana-mana. Kami di BCA terinspirasi untuk terus berinovasi. Inovasi BCA untuk Anda. Bagi 5 peserta CEO Lectures yang menyampaikan pertanyaan di akhir sharing session akan mendapatkan hadiah berupa e-money, dan jangan lupa untuk mengikuti sampai akhir. Sekilas mengenai acara hari ini. CEO Lectures Series adalah sebuah webinar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Open House Perbanas Institut untuk mahasiswa pasca sarjana dan S1 ekstensi atau lanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para stakeholder, khususnya isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini di industri jasa keuangan. Sesuai tema webinar CEO Lectures, series pertama kita hari ini, yaitu Mitigating Risk in the Indonesian Banking Industry During COVID-19 Pandemic to Build Financial Resilience, kita akan membahas dengan tuntas bagaimana industri perbankan di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana memitigasi resiko-resiko yang mungkin muncul, sehingga Indonesia bisa membangun financial resilience. Baik, sebagai tanda untuk memulai acara, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Harya Damar Widiputra, MKom. Dipersilakan. Terima kasih Bu Liza untuk waktunya. Yang saya hormati Pak Haryanto selaku Direktur PT Bank BCA, TBK, dan juga Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas. Yang saya hormati Pak Teguh Ali Usman atau Pak Alus, tadi sempat bincang-bincang sedikit dengan beliau, dipanggil Pak Alus, selaku moderator kita dan juga mahasiswa dari program Pasca Sarjana Perbanas Institut. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, mungkin dari pengurus Perbanas ataupun dari pengurus Yayasan Pendidikan Perbanas. Yang saya hormati juga Pak Edi Juwono selaku Warek bidang perencanaan sumber daya dan fasilitas, Ibu dan Bapak pejabat di lingkungan Perbanas Institut, Ibu dan Bapak dosen di lingkungan Perbanas Institut, rekan-rekan mahasiswa di program Pasca Sarjana maupun program kelas lanjutan Perbanas Institut yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Bapak Rektor, Profesor
Hermanto Siregar yang sedianya beliau akan menyampaikan atau akan menyambut Ibu dan Bapak sekalian pada kegiatan CEO Lectures pada malam hari ini. Namun karena ada satu hal dan lainnya, beliau meminta kepada saya untuk dapat mewakili beliau menyambut Ibu dan Bapak, khususnya untuk Pak Haryanto dan Pak Alus yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita pada malam hari ini mendiskusikan tentang kondisi yang ada di masa pandemi ini kaitannya dengan industri perbankan. Kemudian yang kedua adalah izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Pak Rektor, terutama kepada Pak Haryanto dan juga Pak Alus sekali lagi atas kesediaan dan waktunya bersedia bersama kita di malam hari ini untuk memberikan pencerahan, berbagi pengalaman, insight ya tentang bagaimana risiko-risiko mungkin yang ada gitu ya. Mungkin kita mulai dari landscape dan kemudian risiko-risiko yang ada di industri perbankan khususnya pada masa pandemi ini. Baru tadi siang kita secara resmi mendengarkan pengumuman bahwa kita ada di dalam masa PPKM darurat, dan kita tahu bahwa ini sedikit paradoks bahwa segala sesuatu sebetulnya yang pasti di dunia ini kan adalah ketidakpastian gitu ya. Jadi yang pasti terjadi itu adalah yang certain itu adalah uncertainty, dan memang 1,5 tahun terakhir ini saya rasa kita semua bisa melihat bahwa uncertainty itu begitu hebatnya. Kita berubah sudah dari hitungan hari ke hari, bukan lagi minggu ke minggu kaitannya dengan pandemi ini. Nah tentunya sedikit banyaknya uncertainty yang sangat volatile seperti ini tentunya akan membawa pengaruh terhadap risiko-risiko yang timbul karena perubahan landscape khususnya di industri perbankan di dalam negeri. Kaitannya nanti juga mungkin dengan kondisi ekonomi secara global. Saya yakin apa yang akan disampaikan oleh Pak Haryanto dan didampingi nanti dibahas oleh Pak Alus ini pasti akan membawa pencerahan pada kita semua untuk bisa melihat dan mengantisipasi kira-kira kita sudah setengah jalan di 2021 ini, masih tersisa 6 bulan lagi, akan seperti apa gitu perjalanan kita hingga akhir 2021 khususnya di industri perbankan di Indonesia ini. Saya tidak akan berpanjang lebar Ibu dan Bapak, karena Ibu dan Bapak pasti juga ingin mendengarkan langsung insight-insight dari Pak Haryanto khususnya, dari narasumber kita pada malam hari ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Haryanto dan Pak Alus. Apresiasi pada Ibu dan Bapak juga yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir. Dan tentunya tidak lupa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PT Bank BCA Tbk yang sudah bersedia untuk menjalin kerjasama dengan Perbanas Institute untuk penyelenggaraan kegiatan CEO Lectures pada malam hari ini. Itu saja kiranya dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini di tengah makin derasnya penambahan kasus positif ya COVID-19, ini akan bisa membawa manfaat untuk pertumbuhan dan juga perkembangan industri perbankan di Indonesia. Itu saja kiranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Haryada Marwidi Putra MKo. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat positif untuk kita semua. Sebelumnya, mumpung masih pada fresh, kita akan lakukan foto bersama. Untuk itu berkenan untuk kepada seluruh peserta mengaktifkan videonya untuk melakukan foto bersama, dan kepada tim Perbanas Institute bisa dibantu untuk proses pelaksanaan foto bersamanya. Oke, mungkin bisa saya hitung ya bersama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum acara kita lanjutkan, kami akan menyampaikan terlebih dahulu aturan acara pada malam hari ini. Jadi kami mohon kesediaan seluruh Bapak Ibu peserta untuk dapat mematikan mikrofon. Dan jika dari Bapak Ibu ingin bertanya, dapat mengetik pertanyaan di kolom chat atau menekan tombol raise hand yang ada di masing-masing layar Zoom Bapak Ibu untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber. Kami akan membuka 3 kali kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Selama pandemi COVID-19, industri jasa keuangan terutama sektor perbankan mengalami perlambatan
yang disebabkan oleh adanya perlambatan aktivitas di sektor real serta korporasi yang belum dapat beroperasi secara penuh. Untuk memperdalam pemahaman mengenai hal itu, hari ini mari kita akan mendengarkan sharing mengenai mitigating risk in the Indonesian banking industry during COVID-19 pandemic to build financial resilience dari Bapak Haryanto T. Budiman selaku Direktur dari PT Bank Sentral Asia (TBK) sekaligus Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas. Sebelum memulai sharing session dan saya akan menyerahkan kepada moderator, saya akan membacakan CV dan background dari moderator terlebih dahulu serta narasumber kita, di mana moderator kita hari ini yaitu Bapak Teguh Ali Usman. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana semester 3 Perbanas Institute. Beliau juga merupakan Regional CEO dari PT Bank Mandiri TBK Region 3 atau Jakarta 1 yang membawahi daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan wilayah Banten. Beliau juga seorang komisaris di Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2019. Selanjutnya, narasumber utama kita hari ini yaitu Bapak Haryanto T. Budiman. Beliau bekerja sebagai chairman atau ketua umum dari Ikatan Bankir Indonesia atau IBI pada tahun Juni 2019 sampai saat ini. Beliau juga merupakan vice chairman Yayasan Pendidikan Perbanas yang dimulai dari tahun 2021 bulan Maret sampai saat ini masih berlangsung. Managing Director Compliance and Risk Management PT BCA dari tahun 2020 bulan Mei, Chief Executive JP Morgan Indonesia dari 2012 hingga April 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri Persero Tbk pada bulan Oktober 2006 hingga Desember 2011, serta berkiprah di manajemen konsultan McKinsey & Company di tahun 1996 hingga September 2006. Selain itu, Bapak Haryanto T. Budiman juga beliau adalah lulusan dari Universitas Massachusetts Institute of Technology yang mohon maaf, ini pada tahun 1996 ya, lulusan tahun 1996. Kemudian beliau itu dapat mendapatkan gelar doktornya. Kemudian beliau juga sebelumnya mendapatkan gelar Master Engineering Mechanic Virginia Polytechnic Institute and State University di tahun 1991. Sedangkan untuk sarjananya beliau mendapatkan dengan magna cum laude Aerospace Engineering Texas A&M University di tahun 1990. Beliau juga merupakan Senior Executive Course at Harvard Business School, Sloan School of Management MIT, Stanford Graduate School of Business, and the Wharton Business School at the University of Pennsylvania, serta various training by JP Morgan and McKinsey & Company. Nah, baik, tanpa menunggu lama lagi untuk memulai acara hari ini, saya akan serahkan langsung ke moderator kita hari ini, Bapak Teguh Ali Usman, atau yang biasa kita panggil dengan Pak Alus. Kepada Pak Alus, kami persilahkan. Terima kasih, Sis Ica. Apa kabarnya? Ini partner saya di jurusan Sarjana sekarang, MM. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berkumpul bersama, walaupun kita lakukan secara virtual. Sebelum dimulai paparan oleh narasumber, perkenankan terlebih dahulu saya menyapa Bapak Dr. Arya Damar Widi Putra, MKOM. Selamat malam Pak. Bapak Dr. Edi Juwono, MM. Selamat malam. Tentunya narasumber malam hari ini Pak Haryanto T. Budiman. Ini T ini gelar dari Aceh juga ya Pak Haryanto? Tengku. Pak Haryanto. Pak Haryanto, T-nya Tara ya Pak ya?
Ya, Pak Haryanto T. Budiman, Direktur PT Bank Sentral Asia TBK, dan sekaligus Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas. Terima kasih Pak Haryanto yang sudah menyempatkan diri dan berkesempatan untuk melakukan sharing kepada kita semua pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu pejabat di lingkungan Perbanas Institut, Bapak Ibu dosen yang ikut bergabung pada acara malam hari ini, dan tentunya tidak afdol kalau saya tidak menyapa seluruh Bro and Sis mahasiswa program Pascasarjana, S1, Extension Lanjutan, dan program reguler, serta karyawan perbankan yang ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Langsung aja Pak Haryanto, jadi terkait topik malam ini tentunya sangat menarik sekali untuk memahami bagaimana perbankan mengantisipasi atau memitigasi risiko-risiko yang terjadi akibat adanya perubahan situasi dunia yang sangat cepat ya, dan cenderung tidak bisa ditebak. Biasa kita kenal dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi perubahan pola bisnis ini juga tentunya terjadi di sektor perbankan yang kita kenal dengan istilah Bank 4.0 dengan tagline-nya itu Banking Everywhere, Never at the Bank, di mana alternatif pembayaran digital marak digunakan di dunia melalui dompet digital, hingga fintech yang berlomba-lomba menawarkan pinjaman online. Bahkan saat ini sudah beralih ke Bank 5.0, era digital banking, di mana bank-bank menyempurnakan layanan mobile banking supaya menjadi super apps dalam menghadapi era digital banking. Tentunya yang terjadi saat ini lebih lengkap ya Pak Haryanto ya, VUCA plus pandemi COVID-19, wah ini lebih kompleks lagi gitu ya. Dan tentunya sangat rentan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas yang memang tiga risiko besar yang saat ini dihadapi oleh perbankan, tampak dengan kenaikan NPL ya disebabkan bisnis nasabah debitur yang turun, kemudian ketidakpastian terhadap selesainya pandemi COVID-19 ini tentunya harus diantisipasi oleh sektor perbankan. Nah, dari semua isu ini mungkin Pak Haryanto bisa memperjelas perubahan-perubahan bisnis yang terjadi saat ini, dan bagaimana sektor perbankan itu melakukan mitigasi untuk bisa tetap eksis dan dapat melewati masa pandemik dan recovery ekonomi saat ini, sehingga perekonomian kita bisa menjadi lebih baik, dan kita harapkan tentunya sektor perbankan bisa berkontribusi untuk perusahaan, bangsa, dan negara. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan, kita sharing 30 menit dan dilanjutkan dengan Q&A. Baik, terima kasih Pak Alus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Harya Widiputra dan Dr. Edi Yuwono beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Perbanas. Juga tentu saja moderator Pak Alus, rekan-rekan perbankan yang hadir dalam acara di malam hari ini, dan tentu saja adik-adik mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun Pascasarjana dari Perbanas yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini. Saya akan memberikan satu pemaparan, mungkin saya akan share screen, sedikit joke aja ya untuk teman-teman ya, bahwa background saya ini sebenarnya teknik dan teknik aerospace, jadi mungkin pertama kali Anda mendengarkan kuliah perbankan itu dari seorang yang bukan backgroundnya ekonomi gitu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah udah kelihatan gambarnya? Oke. Saya berikan title dari presentasi ini mengenai The State of Indonesian Banking System, Challenges and Opportunities, apa tantangan dan juga kesempatan, peluang-peluang bisnis yang ada. Saya bagi presentasi ini menjadi 5 bagian. Yang pertama, meskipun saya sebenarnya nggak mau bicara terlalu banyak mengenai pandemik, tapi suka tidak suka pandemik ini berdampak pada perekonomian dan juga berdampak pada sektor perbankan. Jadi saya ingin memberikan ulasan sedikit, what is the state of the COVID-19 pandemic yang kita lihat di dunia maupun yang terjadi pada saat ini di Indonesia.
Yang kedua, saya akan berikan ulasan singkat mengenai banking sector performance untuk perbankan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana evolusi daripada perekonomian nasional. Yang keempat adalah berbagai tren global di perbankan, dan juga beberapa tips kepada adik-adik semua bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya VUCA world. Tadi Pak Alus sudah sampaikan volatility, unpredictability, complexity, chaos, and juga ambiguity. Jadi ada VUCA world. Yang kelima adalah summary yang merupakan rangkuman dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ada seorang profesor dari Columbia University yang bernama Adam Tooze. Beliau adalah profesor history dan director dari European Institute di Columbia. Dia mengatakan bahwa kita saat ini hidup dalam periode yang penuh dengan ketidakpastian. Menurut beliau, ketidakpastian ini order of magnitude greater than anything we're used to. Jadi melebihi apa yang kita pernah lihat sebelumnya. Oleh sebab itu dia sampaikan bahwa akan sangat foolish atau bodoh sekali kalau misalnya kita itu bisa memprediksikan bagaimana dunia ini akan seperti apa dalam 5 tahun. Jangankan 5 tahun, dia bilang, 5 bulan aja juga sangat-sangat sulit untuk bisa kita prediksikan. Dan ini udah terbukti bahwa kita juga melihat bahwa yang terjadi pada saat ini tentang COVID di Indonesia, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi bahwa kita bisa kembali menghadapi gelombang kedua yang jauh lebih berat daripada gelombang yang pertama. Nah, ini adalah satu framework yang dibuat oleh McKinsey yang mengatakan bahwa pada saat terjadi pandemik, sebenarnya ada 2 objective function yang harus terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah upaya untuk melakukan containment daripada si virus itu sendiri. Anda lihat di sini pada saat terjadi wave atau gelombang pandemik, itu terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi. Ya. Padahal fasilitas kesehatan kita itu amat sangat terbatas. Sehingga kalau misalnya kurvanya ini tidak ditekan ke bawah, tidak dilakukan yang namanya flattening the curve, yang terjadi adalah fasilitas rumah sakit ini tidak bisa menampung jumlah pasien-pasien yang akhirnya itu harus dirawat di sana. Ya. Oleh sebab itu, negara manapun yang menghadapi masalah pandemi ini selalu melakukan yang dinamakan flattening the curve, artinya kurva yang tajam ini dibuat menjadi lebih landai. Ya. Antara lain adalah dengan melakukan, yang pertama kali adalah mobility restriction. Jadi yang namanya lockdown, yang namanya PPKM, yang namanya PSBB, itu esensinya adalah sama, yaitu untuk mengurangi pergerakan manusia, sehingga virus ini tidak bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dan tidak menyebabkan adanya penularan. Ya. Yang dilakukan kedua adalah meningkatkan fasilitas kesehatan. Jadi kita udah dengar bahwa pemerintah akan membangun rumah sakit darurat untuk bisa menampung pasien-pasien yang memiliki gejala sedang dan berat. Dan yang ketiga adalah mencari treatment, baik itu berupa vaksin maupun juga obat-obatan yang bisa menangani pandemi tersebut. Dampak daripada flattening the curve adalah terhadap ekonomi. Karena ekonomi itu mendadak berhenti, dan kita lihat biasanya terjadi yang namanya resesi atau perlambatan dari pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan akan bisa kembali menjadi normal. Jadi 2 hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipertentangkan. Tidak bisa kita hanya fokus pada containing the virus tanpa memperhatikan ekonomi, dan tidak bisa juga hanya fokus pada ekonomi apabila kenaikan kasus terlalu tinggi. Ya. Ini memberikan gambaran satu framework yang mudah untuk kita mengerti kenapa yang namanya mobility restriction, kenapa yang namanya PSBB atau PPKM darurat itu dibutuhkan. Karena kita perlu untuk melakukan flattening the curve. Dr. Arian adalah Chief Economic Advisor dari Allianz. Beliau adalah sebelumnya CEO dari PIMCO. Beliau mengatakan di sini ada satu kata-katanya bahwa krisis yang kita lihat di tahun 2020 dan 2021 ini amat sangat berbeda dengan krisis-krisis yang pernah kita lihat sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, di dunia 2008-2009 terjadi yang namanya global crisis. Di Indonesia tahun 97-98 terjadi juga Asian Financial Crisis. Ya, beliau sampaikan bahwa financial crisis itu seperti serangan jantung, itu mengenai langsung di jantung. Jadi kalau kita lakukan treatment dengan cepat di jantung itu,
everything else stops. Semuanya akan berhenti. Jadi tujuan daripada bank sentral untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memompa likuiditas. Itu hanya satu-satunya cara kalau itu adalah financial crisis. Jadi selalu kenanya itu di jantung, selalu kenanya itu di financial sector, biasanya adalah di perbankan, kemudian dia biasanya menyebar ke real sector. Ya, itu adalah konteks daripada financial crisis. Krisis pada saat ini itu amat sangat berbeda. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam upaya melakukan flattening the curve, upaya untuk melandaikan kurva infeksi, yang terjadi adalah economic sudden stop. Jadi ekonomi itu berhenti menjadi mendadak. Ya. Kemudian dampaknya adalah sektor real itu yang akan terkena dampaknya awal. Dampak awalnya adalah di sektor real, mereka nggak bisa berbisnis, banyak yang harus diberhentikan dan lain sebagainya. Nah, apabila ini tidak diatasi dengan baik, bisa-bisa ini akan menjalar ke seluruh tubuh, termasuk ke sektor perbankan, termasuk ke jantung. Jadi dia berikan satu analogi bahwa ibaratnya ada luka di kaki, lukanya ini menyebar, kalau infeksinya tidak ditangani dengan baik, akhir-akhirnya juga akan kena ke jantung kita. Oleh sebab itu solusinya itu bukan hanya menggunakan likuiditas, bukan hanya bank sentral memompa likuiditas, tapi harus ada fiskal stimulus dan lain sebagainya. Ya. Dampaknya sangat jelas, jadi Anda semua bisa lihat bahwa dampak daripada krisis tahun 2020 akibat COVID-19 ini bahkan lebih buruk dibandingkan dampak di 2008-2009 dan terburuk kedua setelah kejadian pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ini menunjukkan bahwa dampaknya memang luar biasa. Dan pemerintah dimanapun juga melakukan stimulus, tadi saya sampaikan bahwa solusinya adalah monetary stimulus dari bank sentral, dia memompa likuiditas ke pasar. At the same time juga pemerintah menggelontorkan yang namanya fiskal stimulus atau stimulus fiskal. Jadi memberikan bantuan langsung tunai, memberikan bantuan berbagai insentif agar real sector itu bisa bergerak. Ya. Dan kalau dilihat, memang yang terjadi adalah terjadi stimulus yang luar biasa, sehingga money supply itu juga meningkat dengan sangat tajam. Jadi yang namanya printing money itu terjadi termasuk juga di Amerika Serikat. Nah, ini adalah skenario pemulihan ekonomi pasca pandemik. Jadi ada satu framework juga yang dibuat oleh McKinsey untuk memberikan ilustrasi. Di horizontal axis ini adalah dampak daripada Economic Policy Response Program. Jadi apakah stimulus pemerintah maupun juga stimulus dari bank sentral ini highly efektif, paling kanan, inefektif, paling kiri, atau setengah-setengah yang di tengah ini. Di vertical axis ini adalah bagaimana seberapa bagusnya kita melakukan containment dari si virus ini. Jadi kalau yang paling atas itu adalah sangat-sangat efektif, yang di bawah ini sangat tidak efektif, yang di tengah-tengah ini setengah-setengah. Ya, jadi ini ada berbagai skenario. Ya, apakah Indonesia di kuadran mana pertanyaannya? Apakah di kuadran A4? Sepertinya enggak juga, karena kita kembali lagi ada wave berikutnya sekarang. Kemungkinan besar kita kalau nggak di A1, kita di B2. Jadi ini adalah recovery kita ke depannya. Diperkirakan seperti itu. Nah, bagusnya adalah ada beberapa breakthrough, yaitu adalah vaksin-vaksin yang sudah ditemukan. Jadi kalau dilihat di sini ada sekitar 5 jenis kelompok vaksin yang sudah ditemukan di dunia. Yang pertama adalah basisnya attenuated vaccine, ini adalah Codagenix, tapi ini tidak relevan untuk kita, tidak ada yang, ini kita nggak pernah dengar vaksin ini untuk COVID-19, mungkin hasil phase 3 trialnya juga tidak berhasil. Tapi yang kedua ini kita udah dengar, yaitu adalah kill coronavirus yang will get recognized as foreign matter by our immune system. Jadi coronavirus dari Wuhan yang disuntikan ke badan kita sehingga kita itu mengaktifkan imun tubuh kita. Contoh-contohnya vaksin dari China, baik Sinovac maupun Sinopharm, ini basisnya adalah kelompok kedua, attenuated virus. Yang ketiga ini adalah dia fokusnya adalah di spike protein itu sendiri. Jadi kalau Anda pernah dengar yang namanya Novavax, Novavax ini akan mendapatkan persetujuan dari FDA very soon. Dan yang dilakukan adalah dia menggunakan hanya spike proteinnya aja dari si virus yang diberikan
berbagai adjuvan. Adjuvan itu seperti katalis disuntikan ke badan manusia, dan ternyata Novavax ini juga hasilnya lumayan baik. Yang berikutnya adalah menggunakan vektor vaksin. Dia menggunakan yang namanya virus-virus yang lain. Jadi bukan virus corona, tapi virus lain. Kemudian isi perut dari virus itu dikosongkan, diisi dengan genetic code COVID-19 virus. Dan yang contohnya adalah AstraZeneca, kemudian Johnson & Johnson, ada juga beberapa yang lain termasuk CanSino dari China. Dan yang kelima ini adalah yang paling advance, yaitu menggunakan yang namanya metode messenger RNA. Ini adalah didorong oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan selama 15-20 tahun yang lalu, dan dia coba untuk membuat vaksin. Contohnya adalah vaksin Pfizer dan vaksin Moderna. Jadi ada 5 tipe vaksin yang ada pada saat ini. Kita memang di Indonesia so far hanya mengenal Sinovac dan Sinopharm, tapi dalam beberapa waktu lagi, dan juga Oxford AstraZeneca, beberapa saat lagi mungkin kita akan juga masuk Moderna dan juga Novavax dan juga Pfizer. Namun demikian, memang kenyataannya bahwa vaksinasi ini tidak merata. Ya, kalau Anda lihat di sini, vaksinasi di negara-negara maju jauh lebih cepat dibandingkan di negara-negara yang berkembang, termasuk di Indonesia. Kita lumayan behind dibandingkan dengan Amerika, UK, Israel, maupun juga Kanada. Di Amerika sendiri itu juga tidak merata ya vaksinasi ini, karena banyak sekali orang-orang Amerika itu yang anti vaksin. Jadi kalau Anda lihat di gambar peta Amerika ini, yang warnanya gelap adalah daerah-daerah yang sudah banyak divaksin, yang warnanya masih muda-muda seperti ini nih, yang agak clear ini adalah negara bagian yang banyak sekali ada resistensi untuk vaksinasi. Jadi Amerika itu sebenarnya memiliki jumlah vaksin yang sangat besar, bahkan melebihi daripada jumlah penduduk Amerika. Namun demikian hanya ada 153 juta orang kurang lebih yang sudah fully vaccinated dengan 2 dosis. Kalau dilihat di sini, memang untuk yang populasi di atas 65 sudah lumayan bagus, sudah hampir 78% yang udah divaksin 2 kali. Kalau kita lihat yang di atas umur 18 itu sekitar 57%. Yang di atas 12 tahun itu 54%, ya. Tapi kalau terhadap seluruh populasi itu hanya sekitar 46%. Jadi memang tidak merata poinnya. Kita lihat meskipun demikian di Amerika, Anda pernah dengar juga bagaimana kenaikan kasus yang sangat tinggi, ya. Di gelombang ini ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Mereka sudah mengalami gelombang ketiga juga. Menjelang akhir tahun yang lalu terjadi peningkatan kasus yang tinggi sekali di Amerika Serikat. Namun demikian, setelah dilakukan program vaksinasi yang agresif, Anda bisa lihat bahwa memang jumlah positif di cases di Amerika itu relatif rendah. Demikian juga dengan kasus kematian. Jadi Anda bisa lihat di sini, pada saat terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di sini, healthcare system, hospitals, rumah sakit di Amerika juga under a lot of stress. Banyak pasien yang tidak tertangani. Apabila pasien tidak tertangani, dengan sendirinya kenaikan mortality itu terjadi. Ya, pada saat sekarang looks like they are here, ya, baik dari segi positif cases maupun juga dari jumlah yang meninggal. Jadi kalau dibandingkan sebelumnya, New York sama California dulu tuh pernah menjadi 2 epicenter. Jadi kalau gempa bumi itu epicenter itu adalah pusat gempa. Itu adalah pusat daripada pandemik sebelumnya. Tapi look at the numbers now. Ya, New York dan California positivity rate-nya itu bahkan di bawah 1%, sekitar 0,35%. Rendah sekali dibandingkan dengan positivity rate di banyak negara. Namun demikian, dengan banyaknya negara bagian yang belum melakukan vaksinasi dengan agresif, kita bisa lihat datanya di sini ya. Ini data terakhir yang saya dapatkan kemarin. Di Amerika itu dalam 14 hari terakhir terjadi penurunan kasus sebanyak 15%. Jadi bagus sekali. Namun demikian, ada negara-negara bagian di sini, termasuk Nevada, termasuk Missouri, termasuk Arkansas, termasuk Wyoming dan Utah, terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi. Jadi Nevada naik sampai 93%. Kalau kita lihat, kenapa bisa demikian? Karena memang jumlah yang fully vaccinated di negara bagian tersebut amat sangat rendah.
di bawah rata-rata dari Amerika itu sendiri. Kalau kita lihat di California maupun Massachusetts, jumlah yang sudah divaksin itu banyak sekali, melebihi rata-rata Amerika, bahkan melebihi rata-rata Amerika, tapi di negara bagian ini jumlah yang divaksin masih amat sangat sedikit. Ya, jadi itu menyebabkan kembalinya yang namanya gelombang berikutnya. Namun demikian, karena memang sudah banyak yang divaksin di Amerika, gelombang berikutnya ini kemungkinan besar hanya akan masuk ke negara-negara bagian yang vaksinasinya itu masih sedikit. Ya, kenapa terjadi demikian? Karena virus itu selalu bermutasi. Jadi kalau virus ini berpindah dari saya ke Anda, pasti genetic code-nya ini ada yang hilang. Kalau genetic code-nya ini ada yang hilang, virusnya itu udah nggak sama lagi. Jadi virus yang di saya dengan virus yang di Anda itu udah berubah bentuk. Kadang-kadang genetic code yang hilang itu membuat virus yang berikutnya itu lebih lemah. Tapi kadang-kadang justru membuat virus yang mutasi ini menjadi lebih kuat. Jadi ini ada beberapa jenis mutasi. B117 itu adalah varian UK atau yang namanya alpha varian. B1351 adalah varian Afrika Selatan, kalau nggak salah namanya beta. 1672 ini adalah varian Delta yang sekarang ini banyak sekali menyebar termasuk di negara kita. Dan 1671 ini adalah varian yang sedikit berbeda dengan 672, ini varian Kappa yang mudah sekali menular. Dan dampaknya terhadap vaksin adalah terjadi penurunan efikasi dari vaksin. Kalau misalnya ini untuk varian dari Wuhan yang merah ini, untuk varian-varian yang lain, Anda bisa lihat di grafik ini, terjadi penurunan. Jadi dengan kata lain, tidak heran, ada juga orang-orang yang sudah divaksin dengan lengkap 2 kali dosis, namun tetap terpapar. Karena memang efikasi vaksin itu menurun, namun bagusnya adalah kebanyakan meskipun sudah terpapar, mereka gejalanya tidak terlalu berat. Karena memang imun tubuhnya sudah dilatih dengan adanya vaksinasi. Makanya kita harus dukung program vaksinasi pemerintah, dan bagi Anda semua yang belum divaksin, upayakan untuk segera mendapatkan vaksinasi. Dan di sini juga kita beruntung bahwa untuk beberapa vaksin, ini ternyata efikasinya itu tetap baik. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan ya, mungkin Anda sering dengar yang namanya efikasi. Pak Haryanto, apa tuh efikasi? Kok angkanya membingungkan? Ya memang, karena efikasi itu ada efikasi terhadap berbagai kriteria. Ada efikasi terhadap kita menjadi positif gara-gara COVID. Itu efikasi terhadap infection. Yang kedua ada juga efikasi terhadap hospitalization. Jadi kalau kita sakit, seberapa tinggi kemungkinan kita itu harus dirawat di rumah sakit. Itu efikasi terhadap hospitalization. Ada lagi efikasi terhadap severe case and death. Jadi seberapa tinggi kemungkinan kalau kita udah divaksin, kasus kita menjadi sangat severe, bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, di sini adalah contoh vaksin efikasi terhadap hospitalization. Jadi terhadap hospitalization, baik yang namanya Pfizer maupun AstraZeneca itu angkanya masih baik. Jadi Anda bisa lihat untuk varian Alpha, yaitu varian yang ada dari UK, untuk dosis pertama Pfizer masih 83%, untuk AstraZeneca masih 76% untuk vaksin pertama. Kalau udah dosis kedua, itu meningkat. Demikian pula untuk Delta varian. Ya, jadi teman-teman kalau ada kesempatan dikasih kesempatan untuk divaksin dengan AstraZeneca, nggak usah ditolak. Karena AstraZeneca ini memang terbukti dia efektif terhadap hospitalization. Jadi kalaupun Anda terpapar, sangat kecil kemungkinan Anda akan dirawat di rumah sakit. Karena tingkat efikasinya masih tinggi. Ya. Nah, ini adalah perbandingan daripada data dari UK dengan data di Israel. Ya, dua negara ini sangat agresif melakukan vaksinasi, tapi Anda lihat di sini bahwa di UK itu ada kenaikan kasus. Ya, jadi tadinya udah rendah sekali, kemudian mulai terjadi lagi peningkatan. Di Israel sebenarnya juga ada peningkatan kasus, tapi karena angkanya kecil sekali, nggak terlalu terlihat di sini. Kenapa terjadi demikian? Karena varian Delta. Jadi varian Delta ini memang varian yang sangat ganas. Jadi bahkan di UK pun ada peningkatan kasus, di Israel pun ada peningkatan kasus, tapi karena
basisnya kecil, tidak terlalu terlihat. Nah, di sini saya berikan gambaran seberapa bahaya ini di UK. UK kenaikan kasusnya lumayan tinggi, ya. Tapi karena vaksinasi di sana itu sudah sangat agresif, sudah 61% dari penduduk dari UK yang sudah fully vaccinated, sehingga yang meninggal itu boleh dikatakan flat, tidak ada kenaikan yang signifikan. Ya. Demikian juga dengan Israel. Jadi Israel juga ada kenaikan kasus, tadi saya sampaikan kelihatannya tuh sedikit kenaikannya, karena basisnya dari very low number, tapi yang meninggal juga relatively sedikit. Ya, sekali lagi karena mereka sudah melakukan program vaksinasi yang sangat agresif. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita tahu ada peningkatan kasus, baik kasus positif maupun mortality yang meninggal dunia. Ini sebabnya makanya tadi sudah diumumkan oleh pemerintah mulai tanggal 3 sampai 20 Juli kita akan menerapkan yang namanya PPKM darurat. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mengendalikan lagi yang namanya kenaikan yang tinggi ini untuk kembali turun. Jadi itu adalah gambaran mengenai COVID-19 pandemic. Untuk memberikan gambaran, saya mau masuk kepada Indonesian banking sector pada saat ini. Kita bandingkan sekarang bagaimana pertumbuhan deposit dan growth dan loan ya. Kita jangan bandingkan year on year. Saya selalu membandingkan ini quarter by quarter, karena itu lebih relevan di mata saya dibandingkan dengan year on year. Kenapa? Karena last year itu adalah peak-peaknya, puncak-puncaknya pandemik pada saat kita terapkan PSBB. Ya, jadi sebenarnya udah ada pergerakan. Kalau kita lihat di sini, deposit tumbuh 2,1% dan loan juga udah ada pergerakan yang positif, naik 0,3%. Kalau dilihat di sini, buku 4 bank, yaitu bank-bank besar, ada kenaikan pertumbuhan loan sampai 5,8%. Buku 3 itu ada penurunan, sampai 18,6%. Buku 2 juga ada penurunan. Dan di sini kita lihat bahwa loan ini gradually udah mulai recover. Kalau kita lihat ya, growth year to date, basically dari Januari 1 sampai hari ini, sampai sampai Maret 2021, ada kenaikan untuk working capital 0,3%, untuk investment 0,3%, consumption 0,2%, deposit juga ada pertumbuhan yang baik. Nah, ini adalah dengan berbagai segmen ya, pertumbuhan dari loan di berbagai segmen. Kalau kita bandingkan year on year, memang angkanya nggak terlalu bagus ya, karena tahun lalu itu memang terjadi dampak daripada PSBB itu sangat berat. Tapi dilihat daripada year to date, it is not bad. Karena corporate commercial itu naiknya 0,5%, consumer naik 0,2%. Kalau dari consumer, yang besar itu kenaikannya adalah di KPR, di mortgage. Ya, credit card ada penurunan, auto loan juga ada penurunan, multi-purpose loan ada kenaikan sedikit. Ada beberapa sektor yang relatively resilient, transportation and logistik, agriculture, dan entertainment service itu ada kenaikan. Construction ada penurunan nih di kuartal terakhir ini, ya. Tapi 3 sektor ini boleh dikatakan lumayan resilient dibandingkan dengan sektor-sektor seperti trading, manufacturing, financial intermediary, electricity itu masih struggling. Apalagi Anda tahu bagaimana dengan hotel, hospitality, airline itu juga masih struggling karena dengan adanya pembatasan-pembatasan ini sektor tersebut masih sulit untuk bisa bangkit pada saat ini. Ini adalah pertumbuhan market share dari berbagai bank, ya. Market share dari berbagai bank. Di sini Anda bisa lihat bagaimana buku 4 bank, itu buku 4A bank, bank-bank buku 4 terbesar, menguasai market share yang lumayan besar daripada loan. Ini perbandingannya dengan bank kami di BCA, kita sekitar 11% market share kita untuk loan. Dan yang menarik adalah loan yield itu turun. Jadi loan yield itu turun, cost of fund juga turun dengan sangat signifikan. Ya, jadi kalau kita bandingkan di sini, kita lihat bagaimana bank kami BCA ini memiliki cost of fund yang sangat rendah dibandingkan dengan bank-bank besar yang lain. Dan ini sebenarnya memberikan suatu keuntungan juga bagi kita, bahwa kita bisa memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah kita dengan bunga yang lebih rendah. Jadi kita bisa berkompetisi dengan bank-bank lain dengan memberikan suku bunga yang lebih rendah dan membantu juga nasabah-nasabah kita yang lain.
Ini saya sekilas saja mengenai pertumbuhan daripada total deposit dan time deposit. Saya rasa saya nggak mau go through detail karena waktunya terbatas. Ini adalah CASA market share. Jadi yang namanya CASA adalah current account savings account. Ini adalah rasio yang sangat penting karena cost of fund dari bank itu ditentukan dari CASA ratio. Mandiri memiliki CASA yang pertumbuhannya lumayan baik ya. Jadi CASA market share Mandiri itu bahkan tinggi sekali, 20%. Sedangkan BCA misalnya hanya 16%, dan Bank Buku 4 itu sekitar 63%. Tapi yang namanya CASA ratio itu adalah berapa persen dana murah ini dari seluruh dana yang ada di bank. BCA masih merupakan bank dengan dana murah yang terbesar, karena 77% dana kita itu adalah dana murah, yaitu adalah giro dan tabungan dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Ini yang menyebabkan cost of fund kita juga sangat rendah. Nah, yang sangat concerning adalah sebenarnya mengenai restrukturisasi. Ya, kita melihat bahwa di sini itu ada gambaran mengenai restrukturisasi. Ada restrukturisasi yang masuk ke dalam collectibility 1 dan 2-5 ya. Terhadap total loan, ini restru terhadap total loan itu naik secara tajam ya. Restru terhadap total loan di BRI 26%, di Mandiri 21%, di kami di BCA 17%, BNI 23%, BTN 29%. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah the following. Kalau dulu ya, kalau Anda bekerja sebagai seorang analis saham atau bekerja di salah satu investment bank, Anda melakukan analisa terhadap performance, kinerja dari berbagai bank. Salah satu parameter yang Anda harus lihat adalah NPL ratio, non-performing loan ratio. Namun demikian, di saat pandemi ini, NPL itu tidak bisa dijadikan benchmark. Kenapa demikian? Karena regulator kita, OJK, memberikan yang namanya relaksasi. Jadi dimungkinkan bahwa pinjaman yang mengalami masalah disebabkan oleh pandemi COVID-19, setelah direstrukturisasi, diperkenankan untuk diklasifikasikan sebagai kolektibilitas 1 atau lancar. Jadi harusnya dia bermasalah, tapi kita restru langsung dianggap lancar. Ya, itu sebenarnya suatu treatment yang sangat membantu perbankan supaya nggak terlalu cepat-cepat melakukan pencadangan. Karena waktu itu diperkirakan COVID ini hanya berlangsung selama 6 bulan. Tapi kita tahu bahwa COVID ini masih terus berlangsung, jadi kita harus hati-hati kalau melihat angka NPL number. Kenaikan NPL di banking system di Indonesia itu tidak terlalu tinggi karena ada relaksasi. Tapi angka yang harus dilihat adalah angka yang namanya loan at risk. Jadi loan, pinjaman-pinjaman yang termasuk di dalamnya itu adalah loan yang direstrukturisasi karena COVID dan dianggap lancar. Itu harus masuk ke dalam namanya LAR atau loan at risk. Jadi teman-teman harus melihat parameter itu. Jadi ini adalah parameter LAR yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa ini penting sekali untuk kita monitor karena ini adalah loan yang beresiko. Saya lagi sektor NPL, tadi saya sampaikan nggak ada kenaikan yang tajam ya. Anda bisa lihat di sini sekitar 3% dari berbagai kuartal ini. Karena ada yang namanya relaksasi. Kecuali di beberapa bank ada kenaikan memang. Ya, tapi kalau bank-bank lain itu relatively benign dan landai. Ya. Nah, kredit cost ini memang ada kenaikan lumayan. Kalau dulu ya, sebagai contoh ini di Bank Mandiri, itu kredit cost-nya sekarang di kisaran 2,7%. Sebelum COVID itu hanya di kisaran 1,5%. Jadi ada kenaikan 1,8 kali. Di BNI misalnya 3,4%. Sebelumnya juga hanya 1,5%. Ada kenaikan 2,3 kali. Bahkan di kami pun di BCA itu sekarang kredit cost-nya sekitar 1,9%. Sebelumnya, sebelum pandemi, kredit cost kita hanya 0,8%. Jadi ya angka ini memang masih kecil, relatively speaking, tapi terjadi kenaikan yang lumayan signifikan dari angka sebelum pandemi. Ya. Dan NIM ini sudah makin turun, yang namanya net interest margin. Net interest margin terus-menerus turun, jadi kita lihat di buku 4A, 4A ini adalah bank-bank yang paling besar,
yaitu adalah Mandiri, BRI, BNI, dan BCA, penurunan 30 basis point. Bank-bank buku 4B, termasuk CIMB Niaga dan Panin, itu ada penurunan 40 basis point. Kemudian 40 basis point di buku 3, dan buku 2 tidak terjadi penurunan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat one by one, ini adalah penurunan NIM yang terjadi. Jadi Bank Danamon ada penurunan sampai 139 basis point, di BRI sampai 30 basis point, kita sampai 80 basis point, CIMB ada kenaikan sedikit sampai 10, dan Anda bisa lihat the rest di sini. Jadi NIM perbankan itu udah tidak seperti NIM sebelumnya. Ya. Net profit after tax juga terjadi penurunan di kuartal pertama 2021. Secara sektor perbankan, seluruh perbankan ada penurunan laba sampai 23%. Kebanyakan penurunan laba ini disumbangkan oleh bank buku 3, turunnya sampai 43%. Bank-bank buku 4 terbesar turunnya 18%, buku 4B turunnya 13%, dan buku 2 6%. Ini sampai dengan bulan April ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat net profit after tax sampai bulan April, BCA 9 triliun, kita menunjukkan ada kenaikan 7%, bank yang lain 8,9 triliun, relatively flat, Mandiri ada penurunan 24% year on year, BNI 3,4 triliun, penurunan 28% year on year. Jadi totalnya ada sekitar 9% penurunan year on year. Nah, impact daripada pandemik ini adalah digital transaksi ini menjadi tumbuh dengan sangat pesat. Jadi saya berikan gambaran di sini kepada teman-teman semua, bahwa yang namanya mobile banking itu tumbuhnya itu luar biasa, sampai 62% pertumbuhannya. Ya. Internet banking juga pertumbuhannya luar biasa, 28%. ATM transaction turun sampai 8%. Dan branch-based transaction itu turun sampai 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa semakin banyak transaksi itu dilakukan melalui mobile channel, tidak lagi datang ke cabang. Bahkan data terkini yang saya dapatkan dari BCA, dari seluruh transaksi perbankan di BCA pada hari ini, hanya 0,7 sampai 0,8% yang dilakukan di cabang. Sisanya dilakukan melalui mobile, melalui internet, atau melalui virtual account dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ini merubah bisnis model daripada perbankan itu sendiri. Dan bank ini akan mulai masuk yang namanya ekosistem. Ya tadi disampaikan oleh Pak Harya bahwa ini mengenai yang namanya kolaborasi dengan yang namanya ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan lagi dengan bisnis bank ke depannya. Jadi bank nggak bisa hidup kecuali dia adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem digital itu amat sangat penting. Kenapa itu penting? Karena itu adalah kunci untuk bisa menciptakan yang namanya stickiness terhadap nasabah. Karena semua bank memiliki bisnis model yang mirip-mirip. Jadi kita harus bagian dari ekosistem. Ya, jadi semua bank berlomba-lomba membuat yang namanya super app. Saya tahu di BCA ada, di Mandiri ada yang namanya super app untuk masuk ke dalam yang namanya ekosistem itu. Selain itu, yang menjadi topik ke depan adalah juga terkait dengan sustainable finance. Ya, sustainable finance ini menjadi sesuatu yang menjadi amat sangat penting ke depan. Kita sering dengar sekali, banyak sekali penekanan terhadap hal-hal terkait dengan responsible banking. Hal-hal terkait dengan sustainability, terkait dengan lingkungan misalnya. Hal-hal terkait dengan social value creation. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Bank ini kita sering ditanya juga oleh pemegang saham kita, khususnya pemegang saham dari luar negeri, apa yang kita lakukan terkait sustainability. Apakah kita masih memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah yang dianggap merusak lingkungan? Itu adalah tekanan-tekanan yang akan makin kencang ke depannya. Bagaimana kita bank ini harus bisa address sustainability. Bagaimana kita harus pastikan bahwa kita tidak membiayai bisnis-bisnis yang memperbudak anak-anak misalnya, ya melakukan child abuse. Itu hal seperti itu sangat tidak boleh dilakukan ke depan. Kita fokusnya kepada responsible banking. Ini adalah bagian yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau dulu kita menarik deposit dari masyarakat, kita lempar menjadi pinjaman,
siapapun yang kelihatannya bagus kita bisa berikan pinjaman. Kedepannya ada ekspektasi dari pemegang saham bahwa kita harus melakukan yang namanya responsible banking. Ya, harus fokus pada sustainability juga. Itu adalah bagian kedua. Kita masuk ke bagian ketiga mengenai Indonesian economy. Sebelum masuk ke Indonesian economy, saya mau tunjukkan bagaimana pergerakan ekonomi di Amerika Serikat. Tadi saya tunjukkan gambar bagaimana Amerika bisa mengendalikan pandemi dan dampaknya terhadap ekonomi sangat-sangat jelas. Yaitu adalah terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Tahun ini aja Amerika diperkirakan akan tumbuh 7%. Bayangkan, Amerika tumbuhnya lebih cepat, lebih tinggi dari Indonesia untuk tahun ini. Karena mereka berhasil menekan yang namanya pandemi itu. Bukan dengan lockdown ya, Amerika itu tidak pernah melakukan lockdown. Tapi karena mereka memiliki vaksin dan melakukan program vaksinasi yang sangat agresif. Itu yang harus kita tiru. Jadi dia melebihi pertumbuhan daripada GDP dunia dan apalagi pertumbuhan di negara-negara Eurozone. Jadi kalau kita lihat housing start juga ada kenaikan yang sangat tajam, US retail sales juga ada kenaikan, Korean export ke Amerika juga terjadi peningkatan. Namun demikian, fase recovery ini bisa membuat satu masalah lagi, yaitu Federal Reserve ada kemungkinan harus menaikkan suku bunga, karena suku bunganya udah rendah banget, hampir 0, ya, kemungkinan harus menaikkan suku bunga itu lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ya, sekali lagi, Federal Reserve kemungkinan harus menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, itu pertama. Yang kedua, Federal Reserve kemungkinan harus melakukan yang namanya tapering. Tapering itu adalah saat ini mereka melakukan bond buying program. Jadi pemerintah Amerika mengeluarkan surat utang, salah satu pembelinya adalah The Fed. Nah, Fed melakukan ini untuk membantu stimulus. Tapi kedepannya ada kemungkinan dia harus melakukan tapering. Dengan kata lain, dia tidak lagi menjadi pembeli. Jadi surat utang Amerika dengan demikian kemungkinan besar yield-nya akan naik. Ya, US Treasury akan naik kalau Fed tidak melakukan tapering. Ini yang pernah terjadi tahun 2013 pada saat Amerika melakukan tapering dan dampaknya negatif terhadap emerging market. Kita beruntung karena di Indonesia kondisi makro kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan kondisi makro kita di tahun 2013. Di tahun 2013 kepemilikan asing di surat utang negara Indonesia itu tinggi sekali, 43-44%. Sekarang hanya sekitar 30%. Jadi at least itu membantu kalau tidak terlalu dependent terhadap kepemilikan asing di surat utang negara. Untuk Indonesia sendiri, kita di BCA itu melakukan monitoring terhadap transaksi bisnis. Jadi kita memiliki big data. Kita lihat di sini ya teman-teman ya, saya bandingkan Februari 2020 di saat-saat awal pandemi. Yang kuning ini adalah transaksi bisnis antar nasabah kita di BCA. Ada penurunan yang sangat tajam di sini. Ya, ini adalah the bottom here, yaitu di sekitar bulan April dan bulan Mei, khususnya bulan Mei pada saat PSBB itu diketatkan. Kemudian ada perbaikan dan Oktober terjadi lagi PSBB ketat di Jakarta, ada penurunan lagi. Kemudian setelah itu ada kenaikan sampai dengan menjelang Lebaran. Setelah Lebaran ada penurunan, kemudian udah mulai meningkat lagi. Nah, dengan adanya PPKM yang lebih ketat, ini diperkirakan akan turun. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dalam waktu tidak terlalu lama, pemerintah bersama-sama dengan kita semua berhasil menurunkan jumlah yang positif sehingga PPKM yang ketat ini tidak berlangsung terlalu lama. Kalau tidak berlangsung terlalu lama, itu bagus. Karena ini pasti recovery-nya akan kembali naik. Tapi kalau ini berlangsung terlalu lama, kami khawatir ini bisa kembali turun lagi. Dan indeks belanja juga ada kenaikan yang lumayan tinggi, ya. Anda bisa lihat sebelumnya pada saat-saat awal sangat parah sekali di sini. Sekarang sudah menunjukkan perbaikan yang lebih baik, khususnya di segmen lower mass. Memang di upper mass dan affluent segment itu mereka belum melakukan spending terlalu banyak. Itu salah satu sebabnya kenapa jumlah dana pihak ketiga perbankan itu meningkat dengan tajam. Masih terus tumbuh. Karena memang orang-orang yang dari kalangan upper mass dan high net worth atau affluent, itu mereka belum spending money. Uangnya ditaruh aja di bank, belum di-spend. Kalau mereka belum spend, akibatnya belum ada trickle down effect terhadap ekonomi. Jadi ini adalah proyeksi kami terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kuartal
definisi, kita lumayan confident, berada di kisaran 6%. Sebelum hari ini, ekonomi kita memprediksikan kuartal ketiga di sekitar 4,5%, kuartal keempat sekitar 4%. Tapi dengan adanya PPKM darurat ini, kalau ini berlangsung terlalu lama, ada potensi penurunan daripada pertumbuhan di kuartal ketiga. Kalau kuartal kedua tidak akan affected, masih sekitar 6%. Keuntungan kita adalah kita terbantu sekali dengan yang namanya booming commodity prices. Jadi harga CPO, harga emas, harga batu bara itu meningkat dalam tahun ini, dan sehingga ini membantu sekali dari segi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil komoditas. Demikian juga terjadi peningkatan business activities dan spending, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Karena itu kita sangat confident bahwa kuartal kedua ini akan bagus, sekitar 6%. Namun, kalau misalnya mobility restriction ini terjadi terlalu lama, agak lama, ini bisa berdampak pada pertumbuhan di kuartal ketiga dan kuartal keempat. BI sendiri selalu berusaha untuk memiliki accommodative policy. Dia berusaha untuk keeping benchmark rate-nya itu low di 3,5%. Namun, kalau pertumbuhan di Amerika terus meningkat dan menyebabkan ada inflasi yang sustainable di Amerika, Bank Sentral Amerika bisa menaikkan suku bunga lebih cepat dan juga bisa melakukan tapering program lebih cepat daripada jadwal sebelumnya. Kalau itu terjadi, bisa terjadi satu shock di negara-negara berkembang. Sehingga Bank Sentral pun harus meningkatkan suku bunga juga. Dan berikutnya adalah segala hal yang terkait dengan hoax. Karena kita dengar belakangan ini banyak terjadi hoax sekali di pasar ya, tentang rencana pemerintah untuk meningkatkan pajak. Ini harus diadres dengan lengkap. Dan harus di-manage. Saya rasa ini pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi hal ini, memberikan penjelasan-penjelasan bahwa yang dimaksud oleh pemerintah itu bukan itu, tapi adalah tax untuk hal yang lain gitu. Jadi kalau 9 bahan komoditas itu nggak akan dipajakin yang di pasar. Tapi kalau misalnya daging wagyu dari Jepang, daging wagyu dari Australia itu akan dipajakan, itu make sense. Tapi daging sapi yang dijual di pasar basah ya tentu saja nggak dipajakin. Ya, jadi pemerintah berusaha untuk menjelaskan hal tersebut kepada publik. Jadi nah, saya mau kita punya waktu 5 menit lagi. Supaya ya, oke. Saya sebentar lagi masuk. Global trend in banking, saya kira saya skip aja ini. Ke depan, banking ini fokusnya di digitalization, harus memiliki bisnis model yang agile atau nimble, dan juga harus open. Jadi kalau dulu kita dengan pandemik ini kita gunakan untuk berinteraksi dengan nasabah, phone call, video call, webinar, email, dan lain sebagainya. Setelah COVID kita harus lihat yang mana yang akan kita terus lakukan, yang mana enggak. Ya. Demikian juga automation akan terus berlanjut untuk cost savings dan meningkatkan produktivitas daripada para bankir. Ya. Kuncinya adalah ke depan bagaimana kita make sure bahwa kontrol itu tetap ada. Apalagi zaman sekarang kita tahu, bahkan di perbankan pun ada aturan 50% work from home. Bagaimana kita pastikan bahwa tidak ada confidential information yang bocor. Bagaimana kita pastikan fraud-fraud ini tidak terjadi. Meskipun supervision itu berkurang, bagaimana kita juga menghindari yang namanya cyber attack terhadap sistem kita. Dan dengan shifting ke digital channel juga, bagaimana kita pastikan security daripada sistem kita. Ya, ini adalah tip untuk Anda semua, adik-adik mahasiswa, bahwa kedepannya itu yang penting, mengingat dunia ini kan berubah terus ya. Jadi Anda mungkin lulus dari Perbanas dan ingin kerja di bank, tapi yang penting adalah Anda harus memiliki yang namanya high degree of curiosity, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Harus memiliki kemampuan memecahkan masalah yang superior. Karena problem in real life itu jauh lebih kompleks daripada problem di bangku kuliah. Memiliki toleransi terhadap ambiguity, hal-hal yang selalu berubah-ubah, punya interpersonal skill yang kuat, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa kerjasama dengan baik dalam tim, memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dan influencing, memiliki kemampuan untuk bisa memanage stakeholder, karena stakeholder dalam hidup itu amat sangat penting.
kemudian sebaiknya memiliki mentor yang kuat dan tahan banting, dan didukung dengan integritas dan professional values yang kuat. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Summary ini takeaway-nya bisa kita bahas nanti pada saat tanya jawab, karena esensinya adalah things are on the right track di Indonesia. Kita yakin kuartal kedua akan tumbuh sekitar 6%, tapi memang ada beberapa tailwind dan juga headwind. Tailwind-nya bagusnya adalah commodity prices masih bagus, ada recovery di consumer spending, undang-undang cipta kerja juga sepertinya mulai akan kelihatan hasilnya. Availability vaksin di semester kedua juga lebih banyak, sehingga akan lebih bisa lagi melakukan vaksinasi secara lebih agresif. Yang kita harus hati-hati adalah ini, yaitu adalah yang pertama ini. Jangan sampai kenaikan kasus ini menjadi tidak terkontrol. Ya, jadi kita terapkan yang namanya PPKM darurat. Mudah-mudahan kasusnya bisa turun. Kalau ini terlalu panjang, bisa berdampak pada pertumbuhan. Dan kita harus bisa mengadaptasi bisnis model kita, ya. Jadi penggunaan digital channel, kita harus bisa venture dengan berkolaborasi dengan financial institution lain, baik fintech maupun juga non-financial players, bagian dari ekosistem. Dan berikutnya ini penting nih, karena dulu kita selalu mengadakan expo. Kalau BCA di ulang tahun BCA melakukan expo untuk KPR, Mandiri pada saat ulang tahun Mandiri melakukan expo untuk KPR juga. Yang sekarang nggak bisa kita lakukan expo seperti itu. Yang kita lakukan adalah virtual expo atau semi-virtual expo. Jadi kita adakan expo tapi secara virtual. Dan ini sepertinya menjadi business as usual ke depannya. Ya. Jadi kita tetap akan mengalami structural challenges on profitability perbankan, karena pertama-tama adalah selama COVID ini masih berlangsung, itu banyak nasabah kita juga yang masih sangat konservatif, nggak mau untuk minjem uang terlalu banyak dari bank. Kemudian bank juga mengalami masalah dengan yang namanya low interest rate environment, jadi suku bunga rendah ini menyebabkan margin semakin rendah. Kemudian juga ini yang tadi saya sampaikan, loan at risk. Jadi kemungkinan terjadi peningkatan daripada loan at risk. Yang ini harus kita waspadai. Ya. Kemudian isu sustainability juga menjadi lebih penting. Dan yang terakhir adalah isu terkait anti-money laundering dan counter-financing terrorism untuk perbankan akan menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia rencananya akan masuk ke yang namanya Financial Action Task Force. Itu aja yang saya sampaikan, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Haryanto atas paparannya, luar biasa. Ini lengkap Pak, ini saya pikir paparan oleh dokter dan juga analis ini Pak. dari pendekatan pandemi sampai dengan pendekatan bisnis, perubahan bisnis di sektor perbankan, dan tentunya banyak perubahan perilaku konsumen yang harus diantisipasi oleh sektor perbankan, bahkan pemerintah Indonesia itu sendiri. Kita langsung mulai di pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh kami putar video sebelum masuk Q&A ya Pak Haryanto? Silakan Pak. Inovasi ada di mana-mana. Kami di BCA terinspirasi untuk terus berinovasi. Inovasi BCA untuk Anda. BCA sama perubahan transaksi digital yang luar biasa ya Pak Haryanto. Tadi sudah disampaikan hanya 0,8 yang tidak melakukan transaksi, yang melakukan transaksi masih di cabang, selainnya sudah digital transaction. Tentunya ini ada positifnya juga ada negatifnya ya Pak, yang buat nasabah-nasabah yang tidak buat nasabah-nasabah yang tidak terlampau heavy dengan teknologi. Nah, bagaimana ini Pak? Apakah terantisipasi juga? Pertanyaan yang bagus banget tuh, Pak Alus ya.
Pak Alus. Kita tuh ada nasabah besar, Pak. Saya nggak sebut namanya ya, ini besar banget. Biasanya mereka itu kalau transaksi menggunakan cek basah. Jadi cek dengan tanda tangan basah. Ya. Pokoknya harus yang tanda tangan tuh 2 orang gitu. Jadi udah terbiasa. Nah, tahun lalu itu karena ada PSBB yang ketat, jadi mereka tuh nggak bisa untuk melakukan itu. Akhirnya kita ajarin menggunakan internet banking, dan sekarang mereka berubah, Pak. Jadi itu memang pandemi ini benar-benar merubah orang untuk bertransaksi. Ya, karena banyak juga nasabah kita yang retail pun, yang sampai saat ini itu takut sekali kalau ke kantor cabang. Takut tertular katanya. Ya. Jadi mereka berusaha untuk menghindari kantor cabang, tapi kita nggak bisa memungkiri juga, cabang itu masih penting, Pak. Karena Pak Alus tahu kan bahwa untuk transaksi besar itu nggak bisa menggunakan mobile, ya kan? Untuk store cash juga nggak bisa menggunakan mobile. Jadi untuk transaksi besar mereka tetap harus datang ke kantor cabang. Tapi jumlah yang datang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan transaksi yang terjadi di BCA setiap hari. Ya, makasih Pak. Ini sudah mulai masuk beberapa pertanyaan, mungkin kita mulai dulu ya Pak ya. Jadi mungkin 3 pertanyaan di awal. Pertanyaan pertama dari Yosua Agustin, bankers dari Jayapura. Wow, ini jam 11 mungkin sudah di sana, tapi masih menikmati ini paparan dari Pak Haryanto. Mohon izin bertanya pada Pak Haryanto, bagaimana strategi kita di dalam menjaga pertumbuhan kredit yang sustain? Apakah ada lesson learned dari pengalaman dalam meningkatkan perkreditan yang sustain ketika menghadapi first wave COVID? Terima kasih. Oke, kita jawab satu-satu atau kumpulin dulu 3, Pak? Kita mungkin ada yang kedua. Pak Haryanto, seperti kita tahu, bank merupakan lembaga yang sangat high regulated di tengah ketidakpastian tadi VUCA. Bagaimana menyikapi perubahan yang belum tercakup aturan? Terima kasih. Ini dari Deki Jovida. Silakan 2 dulu, Pak. Oke, sebentar. Pertanyaan yang kedua mengenai apa? Bank adalah highly regulated. Ya. Di tengah ketidakpastian VUCA, bagaimana menyikapi perubahan yang belum tercakup aturan? Oke. Siap. Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama mengenai bagaimana kita menyikapi ini ya, terkait dengan sustainability daripada loan. Untuk bank ya, saya rasa Pak Alus juga setuju, karena Pak Alus di Mandiri, saya di BCA. Kita itu lebih suka uang itu kita berikan ke dalam pinjaman, daripada kita tempatkan di Bank Indonesia atau kita belikan surat utang negara. Kenapa demikian? Karena kan yield-nya lebih tinggi kalau kita berikan sebagai pinjaman, ya. Dan juga kita membantu perekonomian secara keseluruhan. Namun demikian, dalam kondisi seperti ini, kita juga harus mindful of the fact bahwa kondisi lagi kurang baik, ya. Kondisi lagi kurang baik, tapi kita juga harus bisa mencari nasabah-nasabah yang memang bisnis modelnya itu sustain dan menarik. Itu yang pertama. Jadi kita tentu saja dalam kondisi seperti ini nggak masuk ke sektor-sektor yang sangat mengkhawatirkan dari segi kinerja mereka sebagai dampak daripada COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BCA itu memang, saya kebetulan pernah di Mandiri ya, Pak Alus ya, jadi saya tahu bisnis model Mandiri seperti apa, dan kebetulan sekarang saya di BCA, dan BCA itu memiliki kedekatan yang luar biasa dengan nasabah. Jadi banyak nasabah BCA itu sudah menjadi debitur BCA sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan kita bersama dengan mereka itu di masa emasnya mereka maupun masa susahnya mereka. Dan untuk beberapa nasabah yang memang lagi kesulitan karena kondisi COVID, kita nggak dengan serta-merta meninggalkan mereka. Jadi attitude daripada bank lokal seperti BCA itu berbeda sekali dengan bank asing. Ya, Mandiri juga sama saya rasa. Kalau nasabahnya udah dekat dengan kita, udah lama itu we'll be with them gitu ya, in good times and in bad times. Betul. Beda dengan bank asing. Kalau bank asing itu begitu ngedengar ada suatu permasalahan, ada krisis satu negara, dia bisa bilang, oh cut line-nya, oke, kurangi exposure. Jadi besoknya tuh bankir kelabakan, harus ketemu nasabah bilang, I'm sorry ya, maaf saya mesti kurangin line-nya, pinjamannya dari sekian mesti turun dalam 2 bulan.
itu nasabah tuh sangat nggak suka sekali dengan bank asing karena mereka itu nggak memiliki namanya pemikiran jangka panjang. Kalau kita itu untuk sustain kita harus memiliki relationship yang baik. Memang kita harus selektif dalam saat seperti ini. Nggak bisa kita sembarangan memberikan pinjaman karena bisa-bisa itu menjadi bermasalah. Ya, tapi sekali lagi untuk nasabah-nasabah yang kita kenal dan karakternya baik, hanya saja mereka mengalami kesulitan pada saat ini, we will be with them dan we will support them. Nggak ada isu. Ya, dan kita sama-sama bersama mereka. Yang kedua mengenai pertanyaan yang bagus juga, yaitu bank adalah industri yang highly regulated. Itu betul sekali. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa regulasi itu kecepatannya tidak sama dengan kecepatan inovasi di bidang teknologi. Jadi kalau Anda lihat ya, aturan-aturan perbankan itu adalah aturan-aturan perbankan konvensional. Begitu kita masuk ke perbankan yang sifatnya digital, itu banyak sekali aturan-aturan yang memang belum ada. Ya, aturan yang memang belum ada, jadi belum diatur. Ini yang memang regulator dimanapun juga mereka perlu untuk mendalami dan untuk catch up juga dengan inovasi seperti ini. Makanya di OJK disampaikan dengan jelas oleh Pak Heru selaku komisioner perbankan bahwa OJK dan juga Bank Indonesia akan move away from rule-based regulation lebih kepada principle-based regulation. Kalau principle-based regulation itu sepanjang prinsipalnya itu oke, mereka nggak masalah. Karena untuk mengatur yang namanya inovasi-inovasi yang terjadi saat ini, nggak bisa serta-merta dengan mengeluarkan regulasi. Karena regulasi ini belum tentu bisa serta-merta membuat industri ini lebih aman. Ya, jadi mereka move away dari yang namanya rule-based, masuknya ke principle-based regulation untuk mengatasi hal tersebut. Cukup? Ya, kita lanjut ya Pak Haryanto. Ini banyak banget pertanyaan, jadi cuman kita dibatasin waktu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, selamat malam Pak Haryanto, mau tanya dengan keadaan ekonomi saat ini yang pertumbuhannya melambat. Dunia perbankan akan menaikkan suku bunga, sedangkan jumlah kredit pun berkurang. Bagaimana cara mensikapi permasalahan tersebut? Kalau suku bunga dinaikkan, bukankah akan menambah beban pengeluaran perbankan? Terima kasih. Ini dari Didi. Ini mungkin ada terkait juga nih Pak, kalau rencana tapering off oleh Fed dipercepat seperti tadi yang disampaikan, mau nggak mau negara-negara lain juga untuk menghindari depresiasi nilai tukarnya, ya mau nggak mau meningkatkan suku bunga, ya, supaya tidak ada outflow terlampau besar ke Amerika. Nah, ini mungkin bagus juga ini pertanyaan. Silakan Pak Haryanto. Ya, betul sekali. Beberapa sektor yang tadi saya sampaikan yang resilient ya. Pertama adalah tentu saja agriculture. Ya, kalau kita lihat telekomunikasi juga sangat resilient. Jadi kalau Anda lihat itu bagaimana kinerja dari telkom tower companies, itu juga doing very well di masa pandemik. Perusahaan telekomunikasi juga doing very well. Kita semua menggunakan Zoom, menggunakan bandwidth, menggunakan internet, itu juga menjadi revenue bagi perusahaan-perusahaan telco. Perusahaan IT juga doing very well, karena kita semua menggunakan fasilitas IT lebih banyak lagi di masa pandemi. Itu adalah yang relatively resilient. Dan juga sekarang juga sektor komoditas ya, teman-teman tahu bagaimana batu bara doing very well, bagaimana sektor perkebunan sawit dan lain sebagainya. Jadi itu jelas. Nah, terkait dengan pertanyaan yang berikutnya, itu terkait tuh yang tadi mengenai pertanyaan tapering dengan suku bunga. Saat ini memang Bank Indonesia itu masih menjaga suku bunganya, jadi belum dinaikkan. Tapi BI juga tidak menurunkan lagi suku bunga. Jadi sepertinya dalam beberapa rapat Dewan Gubernur, suku bunga itu dipertahankan. Karena memang juga perlu untuk menjaga yang namanya nilai tukar. Ya, apalagi sudah ada berita-berita dari Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Amerika itu jauh lebih baik daripada yang diperkirakan. Dan inflasi pun sudah menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, meskipun itu belum dianggap sebagai suatu sustainable inflation. Jadi inflasinya belum sustainable. Makanya Fed nggak terlalu khawatir. Tapi kalau kelihatan ini udah sangat
jelas akan terjadi inflasi, mau nggak mau Federal Reserve harus menaikkan suku bunga. Nah, kalau bank itu sendiri saat ini, bank itu sebenarnya sekarang ini dalam konteks penurunan bunga. Jadi kalau Anda lihat di berbagai bank, kita tahu ya, kita semua berusaha untuk menurunkan suku bunga, sejalan dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi pada saatnya nanti, kalau terjadi peningkatan suku bunga Federal Reserve, terjadi tapering lebih cepat daripada yang diperkirakan, mau nggak mau memang Bank Indonesia terpaksa harus juga menaikkan suku bunga. Ya, seberapa besar kita nggak tahu, karena tergantung juga bagaimana pergerakan suku bunga di Amerika Serikat. Timingnya juga tergantung yang terjadi di sana. Jadi sampai saat ini sih belum ada tindakan ke arah sana, masih berusaha untuk akomodatif dari segi kebijakan moneternya, menyediakan likuiditas yang ample, suku bunga yang rendah. Namun kita harus lihat depannya seperti apa, tergantung apa yang terjadi di Amerika. Cukup jelas ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Haryanto. Ini karena waktu juga nih pertanyaan terakhir ya Pak Haryanto. Mohon maaf buat yang sudah ngantri di pertanyaan-pertanyaan atau sudah menyiapkan pertanyaan. Mungkin nanti bisa dikumpulkan. Mudah-mudahan kalau punya kesempatan nanti bisa di-summary pertanyaan, mungkin kita bisa sampaikan ke Pak Haryanto. Terkait pertanyaan terakhir Pak Haryanto, jadi selamat malam Pak Haryanto. Tadi disebutkan bank tidak bisa hidup kecuali bank itu menjadi bagian dari ekosistem. Ekosistem ini merupakan satu kolaborasi bersama dari bank dengan perusahaan fintech yang pada akhirnya mengarah pada full digital bank. Nah, bagaimana cara menghindari sistem error yang kita tahu bersama di Indonesia ini infrastrukturnya masih kurang, dan selain modal, apa syarat-syarat agar bisa masuk ke dalam ekosistem bank. Tadi juga terkait sama bank harus mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis model yang terbaru dan sebagainya yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haryanto. Silakan Pak. Ya, betul. Jadi teman-teman tahu ya bahwa sekarang ini transaksi di e-commerce itu kan sangat pesat ya pertumbuhannya. Apalagi nanti nih dengan adanya PPKM darurat ini pasti orang lebih banyak lagi belanja online. Dan bank itu dimanapun juga melihat peluang ini. Ya, kalau misalnya bank ini adalah bagian dari ekosistem digital itu, tentu saja transaksinya akan tetap banyak. Saya berikan contoh ya, dulu Pak Alus juga tahu lah, kalau yang namanya Mandiri itu ingin selalu kompetisi dengan BCA dari segi EDC. Ya, kita ke Mangga 2, Tanah Abang, wah kalau ada BCA kita kasih EDC Mandiri. Kenapa? Karena kita merasa EDC itu adalah kunci nih. Ya, kita memiliki merchant, dia pakai transaksi kita, uangnya berputar di bank aja, nggak kemana-mana. Tapi ternyata sekarang itu transaksi melalui EDC juga berkurang loh Pak. Udah nggak sebanyak dulu gitu. Jadi memiliki ratusan ribu bahkan jutaan EDC juga belum tentu adalah strategi yang benar. Karena bisnis modelnya beda. Orang nggak lagi belanja di Mangga 2, orang nggak lagi belanja di Tanah Abang dengan seperti zaman dulu ya. Sekarang orang banyak menggunakan online gitu. Jadi bank juga harus beradaptasi. Yang kita offer bukan EDC, jadi harus sesuatu yang berbeda, yang cater into for the clients, for the customers needs gitu. Jadi beda sekali. Ini yang penting untuk kita pikirkan sama-sama, karena sekali lagi bank manapun juga itu akan sulit, kecuali bank besar ya. Kalau bank yang besar sekali mungkin relatively oke, karena kita memiliki nasabah customer base yang lumayan banyak. Tapi kan kita berpikir juga ke depannya ini kaum milenial akan mendominasi. Jadi kalau kita nggak bisa menjual produk yang bisa disukai oleh kaum milenial, mereka mungkin akan mencari bank lain yang lebih kesannya itu bank anak muda gitu, bukan bank mamahnya, bukan bank papanya, bukan bank engkongnya gitu ya. Jadi seperti itulah. Siap, makasih. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu juga, jadi kita akhiri Pak Haryanto Q&A-nya. Jadi cukup banyak yang telah dipaparkan tadi, seru banget ya diskusi kita hari ini. Jadi banyak pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf karena waktu juga yang terbatas, tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke narasumber. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Haryanto yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk bisa sharing bersama kita hari ini.
Semoga materi hari ini dapat memberikan ilmu yang baik untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih memitigasi risiko yang akan dan mungkin muncul di saat pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kita bisa membangun financial resilience. Tentunya melalui acara ini, Perbanas Institute turut mendukung Broensis mahasiswa untuk dapat terus belajar dan update dengan isu-isu yang ada di industri perbankan. Karena untuk menjadi profesional, kita harus terus belajar. Nah, sebagai penutup nih Pak Arianto, mungkin ada pesan dan pesan juga masukan nih. Apa nih Pak Arianto yang untuk para peserta, terutama mahasiswa yang nantinya akan menjadi profesional di perbankan, dan juga kepada acara CEO Lecture yang dibuat oleh Perbanas Institute hari ini. Tapi sebenarnya tadi udah dikasih tip ya Pak ya, bagaimana success in life gitu ya. Tadi bagaimana success in life, tapi silakan Pak itu. Saya singkat aja, tambahan satu aja dari itu, yaitu adalah kita semua harus lebih technological savvy, harus lebih mengerti mengenai IT. Ya, kedepannya itu terlepas apakah Anda mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi, Fakultas Manajemen, atau IT, dua belah pihak harus mengerti management side dan juga IT side. Ya, bukan berarti seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi jago programming, bukan itu maksud saya. Tapi dia harus bisa berbicara dalam bahasa yang sama dengan programmer, supaya yang dia mau itu programmernya bisa ngerti gitu dan ngerjain apa yang dia mau. Jadi kita mesti terus belajar mengenai AI, mengenai machine learning, data analytics, harus banyak belajar dan memiliki curiosity yang tinggi. Dan sekarang mau belajar gampang kok. Di YouTube semuanya juga ada tiap hari ya kalau mau belajar. Saya belajar mengenai COVID juga dari YouTube, dari Twitter, dari jurnal-jurnal ilmiah gitu. Tiap pagi baca, itu jadi ngerti ya. Jadi teman-teman harus bisa lakukan itu juga. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya yang luar biasa. Dengan demikian berakhir sharing session kita malam ini. Saya kembalikan kepada MC Sica. Baik, terima kasih kepada moderator kita malam ini, Pak Teguh Ali Usman, serta kepada Pak Haryanto selaku narasumber kita malam hari ini. Seru sekali ya diskusi hari ini, tepatnya pada malam hari ini, karena sharingnya benar-benar memberikan update terkait isu industri perbankan di kondisi saat ini. Oke, kita masuk kepada sesi yang paling ditunggu, yaitu pengumuman 5 orang pemenang yang telah menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab tadi. Jadi dapat kami sampaikan orangnya, yaitu yang pertama atas nama Yosua Agustin, kemudian yang kedua atas nama Deki Jovinda, ketiga atas nama Didi, dan keempat atas nama Inayah Ardi, serta yang kelima atas nama Rita Yuliana. Kami ucapkan selamat kepada 5 pemenang yang masing-masing pemenang akan memperoleh hadiah berupa e-money, dan para pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia setelah acara berakhir. Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Sentral Asia TBK atas dukungan untuk acara CEO Lecture Seri 1. Inovasi ada di mana-mana. Kami di BCA terinspirasi untuk terus berinovasi. Inovasi BCA untuk Anda. Baik, sebelum saya akan menutup acara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, yaitu para peserta CEO Lecture saat ini Perbanas Institute membuka kesempatan untuk dapat bergabung sebagai mahasiswa Perbanas Institute untuk program Magister, ekstensi dan reguler. Kami memiliki beasiswa mencapai 25% bagi karyawan tetap bank anggota Perbanas. Serta jangan lupa untuk dapat mengikuti
kegiatan webinar perbankan series Perbanas Institute yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juli 2021. Ya, jadi selanjutnya akan ada kegiatan webinar perbankan series yang akan dilaksanakan oleh Perbanas Institute. Baik, demikian Bapak Ibu acara pada malam hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di acara SEO Lecture selanjutnya. Saya Liza Mulyasari. Kurang lebih saya mengaturkan mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.